Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini, misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari begitu. Setahu saya tidak ada qabliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya, selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan wangi, ya minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Coba Anda perhatikan perkataan Ana Aswaja ini luar biasa. Ingin memberikan pelajaran kepada Ustadz Khalid Basalamah, seolah-olah memang sudah mumpuni gitu. Padahal kalau dibandingkan antara Ana Aswaja ini dengan si Khalid Basalamah ini, Ustadz Khalid Basalamah ya memang sangat jauh sekali. Jauh sekali, karena Khalid Basalamah tentu saja tidak hanya sekedar belajar. Ketika menyatakan beliau itu sudah mempelajari kitabul madahibul arba, yaitu kutubul madahib ya, atau madahibul arba. Nah, di sini bisa kita cermati bahwa seorang Ustadz Khalid Basalamah mempelajarinya bukan sebagaimana kebiasaan, yaitu anak-anak Aswaja mempelajari kitab mazhab. Maksud mereka biasanya kalau mempelajari kitab mazhab, ya seharusnya mengikuti mazhab gitu. Itu cara orientasi yang salah. Dalam paradigma seorang Aswaja seperti itu yang kita perhatikan. Jadi seorang yang mempelajari madahibul arba, paling tidak menurut mereka mengikuti salah satu pemikiran mazhab. Tentunya tidak seperti itu. Mempelajari mazhab yaitu sebatas mengetahui argumen-argumen mazhab, bagaimana kekuatan-kekuatan imam mazhab di dalam berargumen. Nah, itu yang, karena saya juga mempelajari madahibul arba ya. Madahibul arba itu, misalnya yang ditulis oleh siapa namanya, tokoh-tokoh dari Salafi misalnya, yang disebut-sebut Wahabi sekarang ini oleh kebanyakan orang, tentu karena perasaan ingin menguasai dunia Wahabi, dunia Salafi, mereka melakukan berbagai macam aksi yang bertujuan untuk memberangus Wahabi dengan kerjasama dengan Syiah misalnya. Kan ini dilakukan Aswaja. Kemarin kita tahu kan, Aswaja sudah mendatangkan tokoh Syiah, Ayatullah siapa itu ya. Itu satu contoh. Nah, sekarang jika kita cermati perkataan Ana Aswaja yang satu ini, dia mengatakan bahwasanya perkataan Khalid Basalamah itu tidak perlu sumpah-sumpah. Lah dia apa salahnya bila dia mengatakan wallahi
Apa salahnya mengatakan, karena dia merasa benar gitu. Merasa benar. Dan tentu saja tidak seperti yang ditunjukkan oleh Aswaja ketika membaca salah satu kitab mazhab harus taklid kepada kitab itu. Beda itu. Di Muhammadiyah satu contoh. Muhammadiyah tidak bermazhab atau tidak berafiliasi terhadap suatu mazhab. Ya. Muhammadiyah itu bisa mengambil seluruh pendapat imam mazhab, boleh juga meninggalkan seluruh pendapat imam mazhab, atau mengambil sebagian dari pendapat imam mazhab dan meninggalkan mazhab yang lainnya. Itu bedanya orang yang bermazhab dengan orang yang tidak bermazhab. Kalau orang yang bermazhab itu terikat sehingga otaknya itu menjadi tumpul sebatas mengeluarkan fatwa sesuai dengan mazhab panutannya. Nah, itu mazhab panutannya. Ini yang terjadi ya, yang terjadi. Saya ini pegang mic-nya ini. Nah, ini yang kemudian melahirkan berbagai macam masalah di tengah-tengah umat. Makin runcing dan makin tajam. Perbedaan-perbedaan di antara mazhab kalau kita lihat juga, itu kan ada perbedaan yang sangat luar biasa ya. Meskipun menurut mereka itu furu. Contoh saja saya contohkan tentang bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, kalau Imam Malik tidak perlu membaca basmalah, sebagaimana juga yang dilontarkan oleh Ibnul Majuzin. Ibnul Arabi di dalam tafsirnya itu juga, tafsir Ibnul Arabi, yaitu Ahkamul Quran ya. Sama halnya juga Imam Syafi'i pernah mengeluarkan tafsir Ahkamul Quran itu. Nah, Ibnul Arabi ini murid Imam Malik, dia menyebutkan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa mazhab agung Imam Syafi'i menurut Ibnul Arabi ya, yaitu menyebutkan perkataan Imam Malik yang tidak baca basmalah itu seagung-agungnya. Tapi di dalam pendapat Imam Syafi'i sendiri menyebutkan orang yang tidak membaca bismillah itu tidak sah salatnya. Ini kan secara tidak langsung takfiri terhadap pendapatnya yaitu tadi yang diikuti oleh mazhab Malikiyah. Ini satu contoh. Satu contoh saja saya kasih contoh. Ketika berbicara bismillah, kalau tidak dianggap sah, berarti dalam pandangan Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Malik ini semuanya tidak sah. Termasuk pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak sah. Ini kalau ngikuti cara logika berpikir pengikut Imam Syafi'i. Nah, itu. Ini satu contoh. Yang kedua, masalah air mustakmal. Nah, ini air mustakmal juga menjadi pembicaraan yang penting antara dua mazhab. Meskipun ini persoalan furu, ternyata itu lebih keras, lebih dahsyat ya. Coba kalau Wahabi yang mengatakan tidak sah, kira-kira pasti mereka itu marah. Tapi karena imamnya yang mengatakan tidak syah terhadap bacaan Imam Malik, terhadap orang yang tidak membaca bismillah, walaupun tidak menyebut Imam Malik ya, tidak membaca bismillah, tentu saja itu akan sangat mempengaruhi kelompok Syafi'iyah sendiri untuk mempertahankan pendapatnya. Ini salah satu contoh saja kalau bermazhab. Lahirlah sifat takfiri terhadap yang lain. Walaupun kalau disimpulkan secara menyeluruh dari seluruh pendapat itu kan masalah khilafiyah ya. Khilafiyah. Tetapi kalau sudah berbicara syah dan tidak, itu namanya sama dengan takfiri tadi itu.
Coba bayangkan kalau dipandang tidak sah, kan berarti sholatnya tidak sah sudah. Ini satu contoh ya, ini satu contoh. Di mana ini mendapat sorotan dari Ibnu Majusin dan kemudian Ibnul Arabi, perkataannya Imam Syafi'i itu. Ini cara berpikir kita. Mengapa kemudian tidak perlu bermazhab? Lah sekarang dunia hebat, sekarang semua ada. Masih mau bermazhab itu bodoh namanya menurut saya loh. Karena apa? Seluruh kitab ada. Apa sih pemikiran yang tidak ada sekarang ini? Seluruh kitab hadis ada. Seluruh ilmu hadis ada. Seluruh usul fikih ada. Bermacam usul fikih kan yang diciptakan oleh para tokoh-tokoh usul fikih itu. Jadi kemudian ketika contoh saja saya mau mengangkat salah satu usul misalnya ya, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Itu usul fikih itu. Nah, misalnya ini ditanggapi saya lain lagi, saya akan mengeluarkan usul juga al-ijtihad yunqadu bid dalil. Jadi ijtihad itu bisa dibatalkan dengan dalil, bisa dipatahkan dengan dalil. Itu pendapat saya. Itu ya. Jadi di sini barangkali kalau berbicara imam-imam yang empat itu kan dulu sudah banyak yang tentu saja sudah mungkin perlu diperbaharui fatwa-fatwanya menghadapi dunia sekarang ini ya. Dan terlalu banyak yang tidak sesuai dengan mazhab dunia sekarang ini gitu. Kalau terus-menerus dalam mazhab, lalu mau menggunakan metode apa itu? Ya barangkali ini saja dalam rangka memberikan jawaban kepada Aswaja berkaitan tanggapannya terhadap Khalid Basalamah, yang menanggapi Khalid Basalamah karena mengatakan wallahi saya mempelajari mazhab, jadi perlu dicermati, beliau itu mempelajari sama dengan Muhammadiyah. Coba Muhammadiyah sama sekali tidak menggunakan mazhab, melainkan menggunakan mazhab yang sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Itu satu contoh. Barangkali ini ya. Jadi siapapun yang mau menanggapi, ya tanggapi saja gitu. Ya. Saya hanya ingin mendengarkan saja. Ini dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.